Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Dan semoga anak-anak ibu dan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak ibu tetap semangat dalam menjalani kegiatan proses belajar mengajar kita. Baiklah anak-anak ibu, pada hari ini kita akan mempelajari materi tematik untuk kelas 3 SD. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku, pada pembelajaran yang keempat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Nah, anak ibu bisa perhatikan. Nah, di sini ada bendanya, kertas. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk terurai secara alami yaitu 2 sampai 5 bulan. Nah, bisa diperhatikan ya anak ibu. Nah, sedangkan kardus, membutuhkan waktu untuk terurai itu sekitar 5 bulan. Nah, kemudian kulit jeruk 6 bulan untuk terurai. Nah, puntung rokok waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar 10 tahun. Nah, sedangkan kulit sepatu membutuhkan waktu 25 sampai 40 tahun agar bisa terurai secara alami. Nah, plastik atau sejenis bungkus deterjen itu membutuhkan waktu untuk terurai 50 hingga 80 tahun. Nah, ada lagi plastik 50 sampai 100 tahun membutuhkan waktu untuk terurai secara alami. Nah, kemudian kaleng soft drink atau aluminium, 80 hingga 100 tahun. Nah, aluminium 80 sampai 100 tahun. Nah, baterai itu membutuhkan waktu untuk terurai yaitu sekitar 100 tahun. Nah, sedangkan kantong plastik atau tas kresek 10 hingga 20 tahun. Dan kemudian styrofoam, itu tidak dapat diuraikan ya. Nah, jadi anak ibu, ternyata plastik itu bermanfaat, tetapi juga menimbulkan masalah untuk manusia ya. Jadi
Kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, nah kantong plastik akan terurai 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Nah, reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanjaan sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Nah, sedangkan reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Nah, atau kerajinan dari sampah plastik. Di sana Ibu amati ya. Nah, itu botol-botol air bisa dijadikan kerajinan berbentuk tas ya. Nah, ada lagi dijadikan botol kemasan botol air minum, itu dijadikan untuk tempat pot bunga. Nah, recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Nah, sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Nah, anak ibu, ini adalah logo dari 3M, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, ini ada logonya. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Tugas 1. Nah, diskusikan dengan orang tua anak ibu. Nah, apa yang dapat dilakukan untuk reduce, mengurangi, kemudian reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Nah, tulis hasilnya pada tabel berikut ini. Amatilah lingkungan di sekolah dan rumahmu. Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman? Nah, tugas 2. Nah, setelah anak ibu melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolah atau di sekitar lingkungan rumah anak ibu, nah, ceritakan hasil pengamatan anak ibu secara tertulis. Kemudian, perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Musyawarah yaitu pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan. Nah, sedangkan kesepakatan adalah keputusan yang disetujui bersama. Jika semua menyepakati hal yang sama. Nah, keputusan yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah dengan tanggung jawab. Harus diterima dengan senang hati. Nah, melaksanakan musyawarah sesuai dengan pelaksanaan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah bermanfaat untuk 1. Mempererat persaudaraan, kemudian memecahkan masalah secara bersama-sama dan menghindari pertengkaran, dan yang terakhir menumbuhkan kerjasama. Nah, itulah manfaat dari musyawarah.
Nah, kemudian sikap kita dalam bermusyawarah itu yang pertama, mau menerima kekalahan. 2. Menghargai suara terbanyak. 3. Menerima hasil musyawarah. 4. Melaksanakan hasil keputusan bersama. 5. Menghargai pendapat orang lain. 6. Mampu mengendalikan diri. 7. Sopan saat mengikuti musyawarah. Dan 8. Tidak meninggalkan tempat sebelum rapat selesai. Nah, ini ada sekitar 8 sikap kita dalam bermusyawarah. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola. Nah, contohnya antara lain adalah bola tangan. Nah, bola tangan itu yaitu melempar bola dengan tangan kita. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukan pemanasan sebelum memulai permainan. Caranya dengan berlari keliling lapangan. Kemudian lanjutkan kegiatan mengoper bola sebagai berikut. Nah, anak ibu, adapun aturan untuk bermain bola tangan yaitu yang pertama, permainan dimainkan di lapangan. Kemudian yang kedua, permainan dilakukan oleh 2 kelompok. Yang ketiga, setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. 4. Bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Dan yang terakhir, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar menangnya. Nah, anak ibu, jadi itulah tadi cara atau aturan untuk bermain bola tangan. Nah, anak-anak ibu, itulah materi tematik untuk kelas 3 SD. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku pada pembelajaran yang keempat. Nah, semoga bermanfaat bagi anak ibu. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.